Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu wabil khusus kepada diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah bacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah As-Saff. Di situ Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Jadi di situ ada kalimat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu telah mengutus seorang rasul. Mengutus seorang rasul yang beliau itu membawa petunjuk, yang beliau itu membawa agama untuk dimenangkan agama ini daripada agama-agama yang lain. Jamaah yang saya hormati, setiap kalimat Allah yang ada pada kitab Quran itu kalau tidak kita pikirkan, tidak kita renungkan, dia tidak masuk dalam hati kita. Termasuk ayat yang saya bacakan tadi. Kalau kita renungkan, Allah mengutus seorang rasul. Berarti rasul ini datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk dalam kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya, kemudian dia lahir. Nah, yang kelihatan itu, yang nampak itu, yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571, itu kan tubuhnya, jasadnya, putra daripada Aminah, putra daripada Abdullah. Tetapi yang di dalam tubuh beliau, itulah rasul. Dia membawa petunjuk, dia membawa agama. Nah, yang kedua dalam hal ini kita kurang perhatian. Kalau Allah mengutus rasul, rasul itu membawa petunjuk, rasul itu membawa agama. Artinya petunjuk itu ada di tangan beliau, agama ada di tangan beliau, bukan di tangan Allah, tidak. Ada di beliau. Nah, setelah kita tahu petunjuk dan agama ada di tangan beliau, maka rasul siapa sebenarnya? Kadang-kadang kita tidak sampai ke situ cara kita berpikir. Bahkan beliau bergelar sallallahu alaihi wasallam, sementara yang lain alaihi salam, tidak kita ketahui apa alasannya, apa urusannya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di alam sana, sebelum dunia ini berkembang, sebelum alam semesta ini ada, beliau adalah syairul mursalin, guru daripada semua rasul-rasul. Ada 124.313 orang para rasul, itu gurunya adalah beliau. Gurunya adalah beliau. Beliau itu pertama kali dilahirkan, terakhir disohirkan. Ini yang tidak kita pahami, ini yang kita tidak sadari. Makanya beliau bisa menceritakan kisah awal, kisah hari ini, kisah akhir. Tidak mungkin dia bisa menceritakan itu tanpa dia tahu, tanpa dia paham apa yang dia ceritakan. Tapi apa boleh buat, kita ini kan selalu berada pada posisi syariat. Tidak mau meningkat lagi ke atasnya itu, torikat ke atau hakikat, makrifat atau apa. Jadi di kajian syariat Muhammad itu kalau berbicara, yang kita ingat adalah anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab. Padahal yang berbicara itu yang di dalam dadanya beliau. Itu Rasul tadi. Kemudian seketika beliau menyampaikan informasi pemahaman daripada Allah, biar kita tidak bingung pada waktu itu. Dikatakanlah Jibril menyampaikan wahyu, kemudian beliau menyampaikan kepada kaum. Kita artikan pula seperti itu tidak salah, karena itu kajian syariat. Pada dasarnya tidak mungkin beliau mengatakan kata yang beliau tidak tahu. Nah, inilah sebabnya kenapa agama Islam, termasuk Rasulullah sendiri, itu dibuli oleh orang akhir zaman. Dibuli, dihina, dicaci, dikatakan nabi palsu lah, nabi yang tidak benar lah, macam-macam. Coba lihat di YouTube itu. Kenapa? Karena kita tidak memahami hakikat beliau. Padahal beliau adalah pembawa petunjuk, pembawa agama. Beliau adalah guru besar. Lalu untuk apa beliau diturunkan? Beliau berkata, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku tidak dibangkitkan oleh Allah kecuali untuk membangkitkan akhlak.
Akhlak juga kita tidak ngerti. Akhlak juga kita tidak tahu. Budi ya itu juga, akhlak ya itu juga, pekerti itu juga, tidak bisa kita beda-bedakan. Makanya kita di akhir zaman ini terombang-ambing, dipermainkan oleh kehidupan itu sendiri. Nah, akhlak itu adalah sifat beliau yang ada dalam dada kita masing-masing, yang ada pada ruh kita masing-masing. Kita lupa siapa ruh kita, siapa beliau, siapa Allah. Satu kesatuan sebenarnya tidak bisa terpisahkan, tidak bisa dipisahkan. Inilah kajian tasawuf. Makanya beliau mengkiaskan kisah hidup ini dengan adanya pembedahan dada sebelum Isra wal Mi'raj. Apa itu maknanya? Ya dibersihkan hati. Dibersihkan hati ini dulu. Dari kekotoran jiwa yang tidak baik, hawa nafsu dan syaitan, patah kelintasan, patah kenal kurang, ajib riya takabur ini macam-macam, dibersihkan hati kita. Setelah dibersihkan apa? Ditanamkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Baru ditautkan dada. Nah setelah itu barulah kita bisa mi'raj kepada Allah, bisa bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan dalam sholat. Nah, mestinya begitu. Tapi kita kan kotor hati biasa-biasa saja. Kita benci kepada orang, iri kepada orang, biasa-biasa saja. Tidak kita anggap masalah. Padahal itu penghambat antara kita dengan Tuhan. Itu maknanya kenapa beliau dibedah dada, itu kias sebenarnya. Ditanamkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, itu kias sebenarnya. Barulah beliau Isra Mi'raj dan beliau berdialog dengan Tuhan. Itu pelajaran untuk kita. Makanya saya katakan tadi, kita hanya teringat Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, lahir di Mekah, tapi kita sadar di dalam dada beliau itu siapa. Itulah dijelaskan dalam ayat ini. Dia itu Allah mengutus Rasul. Di tangan beliau petunjuk, di tangan beliau agama. Ini yang tidak kita pahami. Karena di tangan beliau petunjuk dan agama, beliau lah guru besar. Guru siapa? Guru semua Rasul, termasuk guru kita hari ini. Semua inspirasi, semua masukan daripada Allah itu datang daripada beliau. Karena beliau adalah wujud serta Allah. Beliau adalah khalifahnya Allah di alam semesta. Itu sebenarnya. Dari Adam sampai ke Isa itu, semuanya murid beliau pada hakikatnya. Cuma kita lihat gambarnya, ceritanya, kisahnya secara real, secara syariat, itulah jadinya. Apalagi kalau kita cerita tentang bersolawat. Kita katakan, oh bersolawat itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Dilagu-lagukan pula lagi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita tidak paham. Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Itu artinya. Itu baru doanya. Wujudnya apa? Wujudnya apa? Yaitu sholat. Nah sholat itulah wujud daripada meminta syafaat daripada Allah melalui Rasul tadi. Nah di sholat inilah hati-hati kita. Jangan sampai kotor hati, kotor jiwa. Supaya apa? Supaya dapat syafaat. Dikatakan pula syafaat nanti di akhirat. Lah kenapa? Syafaat itu artinya obat. Obat penyakit jiwa. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul dalam kitab Quran, wa nazzalna ma fis sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Kita banyak penyakit hati dicabut oleh Allah, dicabut oleh Rasul. Begitu sudah sampai kita bersih hati kita, tentram jiwa kita, tampak dari wajah kita. Itulah syafaat, itulah obat penyakit jiwa. Kita tunggu di akhirat, ya sudah selesai, sudah mati kita, udah banyak dosa yang kita bawa ke akhirat, baru kita disepakati, tidak mungkin lah. Inilah kajian hakikat saudaraku. Sengaja saya angkat di sini supaya kita terbuka. Kalau saudara ingin melihat di YouTube, ada channel Sunnah Nabi, itu YouTube-nya orang Yahudi. Coba lihat, sakit hati kita mendengarnya. Tidak ada mampu ulama mengkanter dia. Di Indonesia juga para ulama, para muslim minta kepada pemerintah ditutup channel itu. Tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup. Kenapa? Dia menggunakan Al-Quran, dia menggunakan hadis, menggunakan tafsir para ulama dahulu untuk melantang, untuk menyatakan apa yang dikatakan. Tidak bisa kita mengatakan apa-apa. Memang begitu tafsirnya. Ini saya contohkan ketika beliau itu, orang itu mengatakan bahwa Muhammad itu gila seks itu. Masa perempuan umur 6 tahun dinikahi, umur 9 tahun baru digauli istri beliau Aisyah itu. Salah beliau orang itu mengatakan, tidak juga, hadis Nabi-nya ada. Ulamanya mengatakan itu, tanpa kita pikirkan bagaimana mungkin. Seorang yang mulia, yang agung, jangankan beliau yang agung, saya saja menikah dengan anak umur 6 tahun perempuan, tidak masuk. Saya gauli pula anak kelas 3 SD, tidak masuk.
Tanpa kita pikirkan, kita jadikan bahan kaji, bahan cerita, kita iakan pula. Terlalu banyak saudara-saudaraku kisah-kisah Nabi Muhammad yang dilecehkan oleh orang luar karena kesalahan kita. Karena kita tidak berpikir. Makanya termasuklah sekarang bulan Muharram. Tidak tahu kita apa itu Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram itu nama beliau. Muharram itu artinya orang yang mulia. Saking mulianya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Artinya suara Allah, kata Allah, perintah Allah datang jatuh kepada beliau. Dia sampaikan kepada kita, tidak lebih tidak kurang. Makanya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mendengar suara Allah, kata Allah, tanpa beliau sebagai Rasul, perantara atau wasilah. Tetapi dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah zat, beliau sifat. Allah yang mengutus, dia ada utusan. Itu. Jadi waktu dia bernama Muharram, itulah posisi beliau. Kemudian beliau diperjalankan, namanya Safar. Namanya Safar. Seketika beliau lahir namanya Rabiul Awal. Artinya orang yang pertama kali menjelaskan siapa Allah, siapa Tuhan. Itulah beliau. Nah, oleh karena sejarah ini dikuasai oleh orang-orang yang menang, maka keluarga beliau kalah waktu itu. Keluarga beliau kalah, pemberangusan, pembantai terhadap keluarga beliau, maka yang menang adalah Bani Umayyah. Maka sejarah hari ini sebenarnya sejarah Bani Umayyah, bukan sejarah Muhammad dan keluarganya. Ini yang perlu kita paham. Makanya tidak dan tidak, kita beragama jangan tanggung-tanggung. Kita pahami, kita pelajari, kita dalami. Stop ribut sesama kita, stop. Itu tidak penting. Stop kita ribut dengan orang beragama lain, itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita memahami Quran. Bagaimana kita memahami sunnah. Sunnah juga harus dicek dulu kebenarannya. Ya jangankan tulisan, berita, kabar. 2 bulan beliau wafat dan Nabi palsu sudah ada. Sudah ada di zaman Abu Bakar itu. Kitab palsu sudah ada, hadis palsu lebih banyak lagi, apalagi hari ini. Nah, kita telanjang mentah-mentah, itulah makanya kenapa orang Islam di akhir zaman dibully oleh orang lain. Itu masalah saudara-saudara. Oleh karena itu dalam Jumat hari ini saya mengajak, mari kita cintai Allah, cintai Rasul, cintai Quran dengan cara yang mendalami pelajaran Islam ini. Terutama yang bisa kita amalkan. Termasuk sholat ini. Apa itu sholat? Menghubungkan rasa batin kita kepada Rasul dengan Allah, itu hakikatnya. Apa praktiknya? Ya tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Apa ucapannya? Itu yang kita ucapkan itu. Itu dengan rasa, bukan sembarang kata, dengan rasa. Kalau tidak dengan rasa tidak masuk dia. Begitu. Belum lagi beberapa syariat yang harus kita laksanakan. Tentang sholat ini banyak sekali saudara-saudara. Oleh karena itu di kesempatan yang singkat ini saya ajak kita semuanya, mari kita tingkatkan kesadaran kita sebagai umat Islam. Tingkatkan kesadaran kita, kesadaran bertuhan, berrasul dan beragama. Lihat agama kita sedang dibully orang. Lihat itu. Lihat Nabi kita dikatakan Nabi palsu, Quran ceplakan. Lihat situ. Kenapa? Karena ulama-ulama kita terdahulu itu bahasanya seperti itu. Sehingga mereka tanpa teliti lagi dikeluarkan sebagai dalil-dalil. Akhirnya kena kita. Makanya saya katakan adinu wal aqlu lalinu iman akal. Agama itu adalah akal, tidak ada agama bagi seseorang itu tanpa akalnya digunakan untuk berpikir tentang agama. Barakallahu li wa lakum azim wa sya'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.